amar ya. Dalam amar di sini kalau sakinah atau sukun ya berharga sukun itu khafifah, artinya perintah tapi tipis. Nah, coba dalam amru sakinah yang tebal, artinya barang siapa yang mendatangi sholat Jumat maka harus mandi. Rawahu riwayatkan ini hadis al muslimu imam muslim. Wahduja, nah, wahduhum wahdu jalan ngalap. Jadi sopo wahdu tentang biro-biro ulama. Ala wujubil husli ingat asya wajib mandi. Ya, bila hadisi kelawan ikilah hadis. Ya. Jadi sebagian ulama ya itu menerangkan atau mewajibkan bahwa mandi sholat Jumat itu hukumnya wajib ya, karena sesuai hadis yang telah disebutkan di man ata minkumul Jumat falyahsil ya. Al amru lil wujub, nah dari para ulama sebagai sebagian ulama al amru lil wujub bahwa perintah itu menunjukkan suatu kewajiban ya, maka falyahsil di sini yang disebutkan dalam hadis tersebut falyahsil maka wajib mandi ya, itu pakai lam amru lam amar. Maka mandi wajib menurut hadis ini adalah hukumnya wajib. Ini sebagai ulama yang ada yang wajibkan ya, kalau kira-kira mandi wajib itu mandi Jumat itu wajib ya, kira-kira banyak yang dosa, terutama para pedagang. Biasanya ya, Jumatan ya akan silam mampir sholat Jumat tanpa mandi ya. Tukang ojek, online apa itu biasanya mampir ya, para pedagang, para sales ya. Itu kalau mandi wajib sunnah ya, kayaknya juga begitu ya. Waktu jalan teman-teman teka maupun hadis disorikan kelawan soreh, kelawan eksplisit, kelawan gamblang ya, telah diterangkan hadis ya, bahwa yang menerangkan tentang mandi Jumat itu masjid hadisi akhor ing dalam hadis keamonnya walabduhu udailati atau tak hadis itu Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli mukhtalimin ya. Ghuslul Jum'ati utawi mandi Jumat iku wajibun wajib ala kulli mukhtalimin ya. Ingat kasih sabar-sabar wong bakal boleh ya, mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang yang sudah balik ya. Ini malah lebih gamblang lagi, lebih jelas ya, kalimat wajibnya disebutkan. Wa wujubuhu utai wajibe mandi Jumat sunah Jumat utai mandi Jumat iku kola wis ngendika sapa ya batun minas salafi ya, golongan ulama salaf ya. Sebagai mandi Jumat itu ya, disebutkan oleh golongan ulama salaf. Ulama salaf itu ulama ya, sebelum 3 Hijriah 3 Hijriah ya, dari namanya Nabi sampai 3 Hijriah itu disebut ulama salaf ya. Setelahnya itu disebut ulama kholaf. Jadi sebelum 3 Hijriah disebut ulama salaf ya, setelah 3 Hijriah disebut dengan ulama kholaf. Wa wajibuhu utawi wajibe mandi Jumat iku kola ketika sapa thaifatul golongan minas salaf sang ulama salaf wa hukuhu ya, lan riwayataken hukum sunai mandi wajibe mandi Jumat an ba'di sahabatin saking setengah biro-biro sahabat radhiyallahu wa huwa utawi iki keterangan yang menerangkan tentang wajibnya mandi Jumat iku kaul tohir ya, kaul tohir. Nah,
Jadi yang menerangkan bahwa mandi Jumat itu wajib adalah ya ulama-ulama Dzahiriyah, ya madzhab Dzahiriyah. Wahakahu lan cerita atau riwayataken ing wajib adus apa wajib adus Jumat sono Ibu Mundir Ibnu Mundir ini ya, kalau tidak salah muridnya Imam Bukhari ya. An Malikin saking Imam Malik. Jadi Imam Malik ya, juga menyebutkan bahwa ya, mandi Jumat itu hukumnya wajib. Wal Qurtubi juga ya, Imam Qurtubi juga menerangkan bahwa itu mandi Jumat itu hukumnya wajib. Wa Anil Hasan al-Basri juga demikian juga Imam Hasan al-Basri ya, itu menerangkan bahwa mandi sunnah mandi Jumat itu hukumnya wajib ya. Jadi Imam Malik ya, terus Ibnu Hasan al-Mundir ya, Ibnu Hasan al-Basri juga menerangkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Wa madhabu Syafi'i, adapun madhab Syafi'i ya annahu setuhune ya adus Jumat iku sunatun hukumnya sunnah. Jadi Imam Syafi'i menerangkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Wa bihi lan kelawan hukumnya sunai mandi Jumat iku kala ngendika sapa jumhur ulama ya. Minas salafi saking ulama salaf wal ulama ya. Wa huwa ma'rufun, dan inilah pendapat yang makruf yang dikenal pendapat yang masyhur bahwa ya, mandi Jumat hukumnya sunnah ya. Ini pendapat yang masyhur ya, yang diikuti oleh jumhur ulama, oleh kebanyakan para ulama min madhabin saking madhabi maliki saking madhab maliki wa ashabi lan sahabatnya biro-biro sahabatnya Imam Malik ya. Jadi Imam Malik ya, menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni ya, pengarang kitab Kifayatul Ahyar, bahwa ya, Imam Malik itu mempunyai dua pendapat tentang mandi Jumat ya. Yang pertama menerangkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib, dan mandi Jumat itu hukumnya sunnah ya. Ini di Imam Malik. Tapi ini pendapat yang masyhur, pendapat yang ya, diikuti oleh jumhur ulama. Wa hujjatul jumhur utawi hujjah jumhur ya, yang dijadikan dalil bahwa ya, yang dijadikan dalil bahwa mandi Jumat itu sunnah ya, yang dijadikan dalil jumhur ulama iku ahadisul utawi ahadisul utawi piro-piro hadis ya. Jadi ada beberapa hadis yang dijadikan jumhur ulama sebagai hujjah ya, sebagai dalil mengapa ya mandi Jumat itu sunahkan ya, itu menurut beberapa hadis yang sahih. Minha diantaranya ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, man utai sapane wong tawaddoa kang wudu sapa wong yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat pabiha wa binya wa nikmah pabiha wa nikmah ya. Dan pabiha wa nikmah ini tidak bisa diartikan secara tekstual ya. Pabiha maka disunahkan ya, barang siapa yang wudu di hari Jumat pabiha maka mendapatkan akan memperoleh kesunahan wa nikmat dan memperoleh kemuliaan. Jadi cuma wudu saja ya, kemudian berangkat sholat Jumat itu sudah mendapatkan kesunahan dan mendapatkan suatu kemuliaan, apalagi ya wamanita sana. Dan barang siapa yang adus mandi ya bal huslu maka uti adus iku abdul utama, apalagi mandi itu memperoleh suatu keutamaan ya. Ini yang
dijadikan dalil jumhur para ulama ya, hadis yang dijadikan dalil bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah ya. Cuma wudhu saja itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan sunnah, apalagi ikut mandi. Berangkat Jumatnya itu dibarengi dengan mandi, itu lebih utama ya. Ciri hadis itu tidak mewajibkan atau sunnah karena ya, bagi yang melakukan itu mendapatkan suatu ribet, istilahnya ribet ya. Cuma wudhu saja itu sudah mendapatkan suatu kemuliaan, apalagi sampai mandi itu lebih utama. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Wa qala Nawawi lan ngendika sapa Imam Nawawi hadisun sahih ya. Jadi menurut Imam Nawawi ini adalah hadis yang sahih. Wa minha lan iku setengah saking ya, hadis atau dalil yang menerangkan kesunahan mandi Jumat kaluhu Dawi Nabi Muhammad SAW. Awih tasaltum yaumal jum'ati ya. Ini potongan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan ya, oleh dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ya. Terus menerangkan ya. Nah, tatkala berangkat Jumat itu dari ya, habis mereka datang dari pekerjaan ibadah di sini tuh ya, tadi teka Jumatan, tapi dari pekerjaan masing-masing dari tukang ojek, masing dari ya pedagang online atau bagaimana ya, macam-macam. Kayak ujuk-ujuk teka sholat Jumat ya. Teka Jumat dalam kondisi tidak mandi ya, tentunya wong teka ya kas dagang, kas kerja mari Jumatan ya, tentunya ya berkeringat, sedangkan waktu itu Masjid Nabawi itu kecil ya, masih kecil, tidak seluas sekarang ya. Biasanya orang bisa gambar nomor untuk najis ya. Gambarnya dalam video. Ya. Kayak katanya ada tiang yang merupakan hadun Nabawi, artinya batas Masjid Nabawi. Ada tiang yang diroboh katanya begitu, ada tiang-tiang tulisannya hadun Nabawi, artinya batasan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu kecil ya, muatnya kira-kira 100 orang lah untuk berjamaah. Itu ketika itu ya, tentunya ya masjid yang kecil itu dengan jamaah yang banyak ya, yang dari berbagai macam ya usaha datang situ berkeringat, baunya bermacam-macam, bau menimbulkan bau yang tidak enak ya. Maka Nabi awil tasaltum yaumal jum'ah ya, seandainya ya mereka itu mandi ya, artinya seandainya mereka itu mandi, artinya ya sunnah ya, itu lebih baik. Jika itu mandi ya, mereka mandi tentunya lebih baik ya. Di sini tidak menyuruh ya, mau di Jumat, sholat Jumatnya di cancel semuanya ya, cuma depan saja sebelum mereka mandi umpamanya. Ini tidak mengatakan begitu ya, tapi lebih baiknya mandi terlebih alangkah baiknya jika sholat Jumat itu mandi, itu kata Rasulullah. Awit tasal tum yaumal Jumat. Apike ya, baik bagusnya itu sholat itu mandi terlebih dahulu sebelum Jumat ya. Awit tasal tum yaumal Jumat ya, alangkah baiknya ya kamu itu mandi di hari ketika sholat Jumat. Wa min halan iku setengah saking hadisul Utsman, saking hadis Utsman lama dahola
kalian mancing sapa Utsman wa Umar iku ya tubuh lagi khutbah ya. Begitu juga ini hadis yang menerangkan tentang ya, Umar tatkala masuk sholat Jumat dalam kondisi sahabat Umar lagi khutbah wa qad tarakal ghusla, dan sahabat Umar itu ya tidak mandi ya. Pak Rohu maka menang sapa Umar radhiyallahu, maka menang sapa sahabat Umar anhu saking Utsman. Waman lan wong hadir Jumat wa hum ahlul hali wal akti, ahlul hali wal akti ya. Tatkala sahabat Umar, sahabat Utsman ya itu peka sholat Jumat tapi tidak mandi ya. Sahabat Umar gur ya. Aring sahabat Utsman sing teka Jumat ya dalam kondisi ora adus wis tekane ya dari sahabat Utsman ya jongkut buru-buru lagi sibuk ya jebul-jebulan terus adzan langsung berwudu langsung teka mari sholat Jumat. Alasannya sahabat Utsman maka saya tidak sempat mandi. Nah di sini ya menerangkan ya bahwa ya, negure sahabat Umar mari sahabat Utsman ya itu bukan karena tidak mandinya, tapi karena ya mengapa sudah baru jam segini ya Aisyah antum antum citu jam segini mengapa kamu baru datang ya. Saya ditanyakan itu mengapa ya wis jam semene tapi teka Jumatan ya. Jawabannya sahabat Utsman karena saya sibuk sehingga tidak sempat untuk mandi ya. Sing ditegur bukan masalah mandinya tapi mengapa sudah jam segini baru datang ya. Ini sih menunjukkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Pelajaran memahami hadis. Demikian juga orang yang hadir di situ yang ikut Jumatan juga termasuk ahlul hali wal akti, yaitu para ya ahlul hali wal akti ya istilah kayak ngomong perke, ya ngomong sing penting sing perke raja atau waktu itu rajanya sahabat Umar ya, orang-orang dekatnya sahabat Umar namanya ahlul hali wal akti ya. Kayak kadang-kadang kan biasa karena presiden kan anak Kapolri ya, anak Dandim, anak Forkopimda, Forkopincam, macam-macam ini orang-orang dekatnya presiden ya, namanya ahlul hali wal akti ya. Ini mereka juga tidak menegur tentang keterlambatannya sahabat Utsman tidak mandi. Ini menunjukkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Walau karena wajiban, kalau mandi Jumat itu wajib, lam tahu maka sahabat Utsman itu tidak meninggalkan mandi. Jika mandi Jumat itu hukumnya wajib, lam tahu tentu sahabat Utsman itu tidak meninggalkan mandi. Wala alzamahu bihi hadiruna, dan tidak ya negur ngomong sing pada dekat itu para hadir yang di sampingnya sahabat Utsman. Faidan yahmilul amri ya, maka ya hadis-hadis tersebut ya yahmilul amri al istihbab, maka dikirim hadis yang menerangkan tentang perintah atau wajib-wajibnya mandi Jumat ya, dikirim al istihsabi mengatasi kesunahan ya, dikirim pada tentang kesunahan. Jadi jamaah sebagai bentuk pengumpulan bainal adilati di antara beberapa hadis ya. Jadi hadis-hadis yang menerangkan tentang wajibnya apa itu mandi Jumat ya, itu dikirim pemahamannya ya,
dikirim pemahamannya kepada ya sunnah hal yang sunnah sebagai bentuk pengumpulan ya beberapa hadis ya. Karena kalau kita mengabaikan hadis Rasulullah berarti kita memilih ya dawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka digabungkan antara yang wajib dan sunnah ya. Yang wajib hadis yang menerangkan tentang wajibnya mandi Jumat itu digiring pemahamannya menjadi sunnah, yaitu sunnah mutakid, sunnah muakkad, sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Makanya jadi fal yasil itu namanya lam tahfid ya, lam tahfid, lam amr ditahfid ya, lam amar bentuk perintah tapi bentuknya tahfid, itu ya, ringan ya. Kalau sukun fal kan itu lamnya sukun ya, sakinah, maka itu menunjukkan perintah tapi tahfid, itu ringan. Jadi perintah yang ringan menjadi sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi mandi Jumat itu hukumnya sunnah yang dianjurkan muakkad. Wa yahmilu labduhu, dan kiri labadnya wajibul labad wajib ala takkiti ngatasé takkit ya. Jadi labad wajib mau ya dikiri pemahamannya kepada takkit, itu sunnah muakkad. Kama yuqalu haqqaka wajibun alayya, hakmu wajib alayya ngatasé ingsun. Takkitun wa kaifun takkitun tegese muatakan sunnah tapi sunnah yang dikeluarkan. Wa kaifatuhu lan utawi caranya mandi Jumat kama maro kaya dene keterangan yang telah lewat. Jadi caranya mandi Jumat yaitu seperti mandi wajib, seperti mandi wajib. Ya, sehingga dia merasakan air ya, menghilangkan najis dan merasakan air seperti mandi wajib. Nah sunatnya kemudian niatnya beda ya. Niatnya apa? Nawatul husla niatnya beda. Nawatul husla Kok sih kayak pengen junub bae iki. Jam pira sih? Salat Jumat. Nawatul husla. Ayo Bang Tatang. Jawab. Nawatul husla Jumati sunatan lilita. Saya niat mandi Jumat yang sunnah karena Allah. Bukan orang bisa ya. Emang biasanya ngomongin Jumat. Bahasa Jawa ya, bahasa Jawa ya. Sing saya paham. Nawatul husla Jumati sunatan ta'ala, atau saya niat mandi Jumat karena Allah Ta'ala. Wa yadkhulu waktuhu, dan mandi waktune. Wa yadkhulu mandi apa waktune mandi Jumat ditulil badri lawan lebune fajar ya. Setelah fajar itu ya berarti sudah masuk waktu sunai mandi Jumat ya, berarti subuh ya. Setelah adzan dikumandangkan ya, Allahu Akbar ya, itu berarti sudah waktunya mandi sunat Jumat. Alal madhabi ngatasé madhab. Wa bi wajhisat mungkaron, adapun menurut pendapat yang mungkar, pendapat yang menyimpang ya, cukup dari pagi satunya pacar muslim ini ayatnya adus hari raya ya. Sedangkan pendapat yang menyimpang ya wes satunya pacar ya, pendapat menyimpang. Wa yustahabu lan disunahkan apa takribuhu ya, merekakan adus Jumat ya,
minar ruwahi ila jum'ati tatkala maka Jumat. Jadi yang disunahkan itu tatkala sudah dekat kita mau berangkat Jumat. Semuanya berangkat Jumatnya tanggal 12, berarti jam 11 itu harus mandi. Kalau tengah 12 ya roli kopi boya. Sing ora oleh wis komat. Iki banggen. Bukan para mengatir jam 11 berarti saat boleh jam 11 lah. Aduh. Nah, itu sunahnya. Ya, sunahnya itu mendekatkan waktu sholat Jumat. Di anal maksud kalau dunia maksud atau junub minal busri sangin hadus itu kortawahin dari hati, karena tujuan daripada mandi Jumat itu adalah roiha al kariha, menghilangkan bau yang tidak enak. Tujuan yang ada Jumat supaya menghilangkan bau yang tidak enak. Allah tidak ada indah zahmati, ya, yang terjadi tatkala berkumpul banyak orang ya, minal wasah isan kotor wahilan ya kotoran. Jadi tujuan daripada hari Jumat adalah untuk menghilangkan bau yang tidak enak yang terjadi, yang timbul tatkala berkumpul banyak orang. Wahal yustahabu likulli ahadin kayaumil idi amla, apakah disunahkan bagi semua orang seperti mandi id mandi hari raya atau tidak? Ya, as-sahih, pendapatnya sahih, annahu inna yustahabu alal liman yahduru Jumat. Ya, annahu setuhune mandi Jumat, ya, inna ma yustahabu. Ya, inna ma ya ada asar, ya, adatul asar, ya, alat untuk meringkas, ya. Artinya bahwa innama sesungguhnya hanya disunahkan liman bagi orang yang dulu yang hadir Jumatan. Jadi mandi Jumat itu hanya disunahkan, ya, artinya bahwa mandi Jumat itu hanya disunahkan bagi wong sing teka mari sholat Jumat. Sing ora tengah Jumat itu sunah. Biasa. Jadi disunahkan bagi yang mau berangkat sholat Jumat. Wasawaun bidzalika man tajibu alaihi Jum'ah amla. Baik itu ya, yang orang yang wajib Jumatan ataupun tidak wajib Jum'ah. Seperti orang perempuan, ya, perempuan kan tidak wajib Jum'ah. Tapi kalau Jumatan ya itu juga disunahkan mandi. Maksudnya begitu. Jadi siapa saja yang hadir untuk sholat Jumat itu disunahkan mandi sholat Jumat di Jumat. Nah, di sini berarti kan ya, Jumat apa mandi sunahnya hari Jumat itu karena bukan hari Jumatnya, tapi sunahnya itu karena sholat Jumat, bukan hari Jumatnya, ya, karena untuk sholat Jumat. Walau ajnaba lamun junub sapa wong bijimain kelawan sesuatu jima atau itu tawalan jima layu tilu waslu makora batal adus ya umpamane ya esuk-esuk subuh adus sholat Jumat adus Jumat ya, kemudian esok-esok ya kalau bocone kelo ya terus jima karo bocone ya. Nah, tarik di shade. Iya. Maka itu tidak membatalkan ya sunahnya mandi Jumat yang sudah dilakukan tadi sebelum subuh. Itu tidak batal sholat apa itu mandi Jumatnya. Bayasir li janabati maka mandi li janabati karena janabah. Tapi kudu adus janabah. Walau ajaza minal hosli, walau ajaza lan lamun apes sopo minal hosli saking adus diadami lain karena orangane banyu kuruha utawa koreng atau luka ibadanihi ing badani ayam mama maka tayam wajaza lan memperoleh al-fadilata ing fadilai umpamane ya dalam kondisi laga banyu ya adus Jumat tapi laga banyu korengan kuruhin atau korengan ya
maka tidak bisa mandi Jumat. Maka tayamum, maka diganti dengan tayamum. Tayamum itu mandi kalau habis pada baik, kalau wudu pada baik. Bisa tayamum enggak? Tayamum bisa enggak? Aja mau apa ya Pak? Mau nangis sikilan apa? Tayamum begini, mohon di sini rebus sedikit ya. Nah, terus ya, sunahnya dikeprek begini, keprokan. Ya. Biar debunya jangan kebanyakan. Ya. Kemudian begini. Nah, ini kan tadi kan ada debunya. Dibagi dua ini ujung jari. Nah, ini diputar. Nah, jus. Ini kan ini di sini nggak kena kan, masih ada debunya sini loh, gantian. Yes. Nah, ya. Jangan lepas ya, biar tidak ngambil debu lagi. Kalau dilepas berarti harus ngambil debu lagi. Jadi istilahnya juga mustakmal. Jangan dilepas ini, ya. Jangan sampai lepas, putar, jus. Menicas. Kalau tangan, kalau muka berarti gini. Ini harus lepas matanya, dilepas kacamatanya. Kalau sih eksternal. Itu Sikile ora usah ada sikile ya. ora usah. Tayamum ora sikilan Muka sama tangan. Kemau. 3 kali. Sekali. 3 kali bisa. 1 kali bisa. Itu bagi jika tidak ada air itu digunakan dengan tayamum. Kalau tidak ada air ataupun pakai sakit lukanya ya maka disunahkan tayamum. Dan ini memperoleh kesunahannya, fadilahnya. Walau ketika ingin keterangan sopo jumhur kira-kira ulama wal ashabi dan kira-kira sahabat. Wahwa ini keterangan itu sohe ya. Biasa sebagian ala sahil asali ingat saya ya, sekiranya sekabia kira-kira ada sunnah jika ada sekalian atas anda samping jurus bawa alam anak takon anggar syaratnya baju wudu bajune memenuhi akeh banyu apa sementing mantur milih Ya sing habis termati kan ya kolamnya kan saat oh iya kudune ukuran. apa sakupik apa sementing bajune mantur ember apa ember harganya kolam tuh rata-rata ya gede ya ora mesti kira mesti dari kolam 1 meter gue Makan tempat. 1 meter persegi 68 cm gue sano Wis memenuhi syarat. syarat. Tapi kan bajunya di sini kobok. iya Kone sini separuh. iya Oh, kan pakai. paling orang kan 1 meter persegi gue biasa ano Jeruk pole. wali iya cara monetik timbal apa di pantul nabi men Jauh nih. bisa bajune bisa timbal ora apa-apa sak gelasnya bisa tapi niatnya aja dipancur. niatnya juga banyu bisa wes Ya takon meneh kok Ya BA jare. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hanan ya Manan ya Allah ya Rabbal alamin
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bin Mustafa